Oke, pernah nggak sih Anda ngerasa kayak gini? Udah kerja keras, banting tulang, tapi kok kondisi keuangan gitu-gitu aja? Nah ini nih, teka-teki yang bakal kita coba pecahin bareng-bareng. Setiap pagi ceritanya hampir selalu sama kan? Alarm bunyi, kita bangun, siap-siap, dan ya rutinitas yang itu lagi, itu lagi. Kita berangkat kerja, ngabisin waktu 8, 10, atau bahkan mungkin belasan jam. Tenaga, waktu, pikiran, semua dikorbanin. Pas pulang malam, yang ada cuma badan rasanya remuk, capek banget. Tapi ada yang aneh. Udah bertahun-tahun ngejalanin siklus ini, pas kita iseng ngecek tabungan, loh, kok angkanya nggak gerak-gerak amat ya? Kayaknya usaha sama hasilnya kok nggak sebanding? Ini kan bukan berarti kita malas ya. Jelas bukan itu masalahnya. Pertanyaannya jadi lebih dalam. Kenapa kerja keras mati-matian ini kok nggak otomatis bikin kita sejahtera secara finansial? Yuk kita bedah jawabannya. Nah, kita masuk ke bagian pertama yang bisa kita sebut paradoks kerja keras. Ini tuh momen dimana kita ngerasa, kok usaha gue segini gedenya, tapi hasilnya segini doang? Dari kecil kita semua pasti sering dengar nasihat ini. Belajar yang rajin, nanti kerja yang keras, biar hidupnya enak. Kedengarannya kan logis banget ya, rumus yang simple. Tapi, pertanyaannya, apa beneran sesimpel itu? Coba deh inget-inget, pas kita dapat promosi atau gaji naik, seneng kan? Tapi anehnya, masalah duit tetap aja ada, cuma mungkin bentuknya beda. Ini jadi bukti kalau masalahnya tuh bukan di kurang keras kerjanya, ada sesuatu yang lain di balik ini semua. Oke, mari kita bongkar perangkapnya satu-satu. Perangkap pertama, dan ini yang paling umum, cuma ngandelin satu sumber pemasukan. Yap, gaji bulanan. Begini, gaji dari pekerjaan itu ada batasnya. Ibaratnya ada langit-langit yang nggak bisa kita tembus. Sekeras apapun kita kerja atau sebanyak apapun kita lembur. Nah, beda ceritanya kalau kita fokus membangun sistem. Di sini, uang masuk bukan cuma dari hasil kita nukar waktu dan tenaga, tapi dari aset yang kita bangun. Terus, sistem itu apa sih? Contohnya gampang kok. Bisa jadi investasi kecil-kecilan, mungkin punya bisnis sampingan di luar jam kantor, atau punya aset yang ngasilin duit sendiri kayak kontrakan atau royalti. Intinya, ini cara kita biar nggak terjebak di satu keran pemasukan aja. Oke, lanjut ke perangkap nomor 2. Hati-hati, yang ini bahaya banget. Namanya inflasi gaya hidup. Ini nih, si maling nggak kelihatan yang diam-diam ngabisin kenaikan gaji kita. Jadi, lifestyle inflation itu simpelnya gini. Makin gede pendapatan, makin gede juga pengeluarannya. Tiba-tiba, yang tadinya cuma pengen, sekarang jadi keperluan. Standar hidup kita naik terus. Dan akhirnya, ya kenaikan gaji itu kayak lewat doang, abis gitu aja. Prosesnya itu halus banget, sering nggak kita sadari. Contoh paling gampang, soal kopi. Dulu pas gaji masih 3 juta, beli kopi di kafe mahal banget rasanya. Pas gaji naik jadi 6 juta, kopi 40.000 jadi hal biasa. Nanti gaji 10 juta, liburan ke luar negeri pun terasa wajar. Tuh kan? Tanpa sadar, pengeluaran kita ngikutin pendapatan. Nah, kalau digambarin kira-kira kayak gini. Pendapatan kita naik, tapi lihat deh, pengeluarannya juga ikutan naik. Ngejar terus. Hasil akhirnya, ya jatah buat nabung atau investasi jadi segitu-gitu aja. Atau malah nggak ada sisa sama sekali. Kita masuk ke perangkap ketiga. Dan ini mungkin yang paling fundamental. Buta finansial. Maksudnya, kita kerja keras cari uang. Tapi kita nggak ngerti gimana caranya uang itu bekerja. Ini soal perubahan cara pandang yang penting banget. Kebanyakan orang fokus bekerja untuk uang. Artinya, kita nuker waktu dan tenaga buat dapat gaji. Padahal kuncinya itu dibalik. Kita harus bikin uang bekerja untuk kita. Fokusnya bukan lagi cuma cari duit, tapi gimana caranya ngelola duit yang udah ada biar bisa menghasilkan lebih banyak lagi. Nah, untuk itu ada beberapa konsep kunci yang wajib kita pelajari. Pertama, investasi. Biar uang kita nggak diem aja tapi bisa tumbuh. Terus kita harus ngerti apa itu aset. Sesuatu yang bisa masukin duit ke kantong kita, bukan ngeluarin. Ada juga yang namanya compounding atau bunga berbunga. Ini ajaib banget, bikin pertumbuhan uang jadi makin cepat. Dan tentu, dasar-dasarnya seperti manajemen uang dan sadar sama yang namanya inflasi. Oke, kita udah bahas 3 perangkap ya. Tapi kalau ditarik benang merahnya, semua itu ujung-ujungnya cuma satu hal. Satu hal yang jadi pembeda paling besar. Apa itu? Pola pikir kita. Bedanya tuh kelihatan dari pertanyaan yang kita tanyain ke diri sendiri. Coba bandingin. Pertanyaan pertama, gimana ya caranya dapat duit buat bulan ini? Pertanyaan kedua, gimana ya caranya gue bangun sebuah sistem yang bisa ngasilin duit terus-terusan selama bertahun-tahun? Nah, pertanyaan kedua inilah yang jadi game changernya.
So, sekarang saatnya kita melihat kerja keras dari sudut pandang yang berbeda. Ini dia intinya, kerja keras itu penting banget, jangan salah, itu fondasinya. Tapi kerja keras aja ternyata nggak cukup, dia nggak bisa berdiri sendirian. Tanpa strategi, tanpa pemahaman yang benar, kerja keras itu ibarat lari di kali treadmill. Capeknya dapat, keringatnya dapat, tapi kita nggak maju-maju. Kita cuma lari di tempat. Jadi, mungkin udah saatnya kita berhenti nanya, seberapa keras sih kamu kerja? Ada pertanyaan lain yang jauh lebih penting buat kita tanyain ke diri sendiri. Yaitu, seberapa bijak kamu mengelola hasil dari kerja kerasmu. Ya, itu dia. Fokusnya geser dari cuma menghasilkan ke mengelola. Karena pada akhirnya, yang nentuin masa depan keuangan kita itu bukan seberapa banyak duit yang kita dapat, tapi seberapa banyak yang berhasil kita simpan, kelola, dan kita kembangkan.